dijadikan sebagai pena dan seluruh dedaunan ini dijadikan buku dan menulis nikmat-nikmat Gusti Allah niku mboten saged cukup, tidak akan mampu untuk menulis nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita. Nikmat bisa bicara, nikmat bernafas, nikmat melihat dan lain sebagainya. Semua ini kalau kan nulis nikmatnya Gusti Allah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ini semua betul sakit. Jadi nomor dulu opo ini apa nulis sitak-sitak dia kayaknya gak iso kakak. Terus mungkin nikmat-nikmatnya Gusti Allah ini sakit digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sedaya ini wonten hisabe, wonten pertanggungjawaban. Sholawat dan salam kita sah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Nggih, termasuk nikmate Gusti Allah ingkang agung sanget, termasuk nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali terhadap pondok ini. Salah satunya setelah kedatangan pesulap merah nika beto barokah ingkang ageng sanget dumateng pondok niki ingkang rumiyin yang dulu-dulu itu padepokan. Alhamdulillah barokahnya dari pesulap merah. Ini depan rumah saya, Kak Gus. Ini depan rumah saya, asalnya sini. Dulu ikut demo saya apa enggak dulu? Boten. Pilu dulu tak paling gitu. Lalu dulu. Barokah riyen niko wonten demo, barokahnya dulu ada pesulap merah yang awalnya di tempat ini dulu adalah padepokan. Ya. Sekarang alhamdulillah menjadi pondok pesantren. Sekalian saya buka sekarang malam ini saya cerita kenapa dulu itu saya membuatnya padepokan. Nopo kok nggak gawe pondok pesantren? Itu penyebab utamanya yang pertama saya itu ngerasa ya memang nggak pantas jadi kiai. Saya itu ngerasa saya itu nggak bisa ngaji. Saya itu ngerasa kalau saya itu nggak pantas untuk dipanggil kiai. Makanya saya itu membuatnya padepokan, bukan pondok pesantren. Walaupun toh bapak saya itu NU Nyel, karena beliau itu dulu pondoknya di Paron, di Paras Tangkur, Ngawi. Tapi ketika dulu saya mau mondok itu karena keburu ayah saya sakit, terus riyen niku bapak niku punya angan-angan saya itu dipondokkan di Lirboyo. Selain itu pengen juga saya ke Tebuiran dulu. Tapi karena keburu beliau itu sakit, akhirnya waktu di Lampung saya ditaruh di tempatnya saudara saya. Tidak ada biaya untuk ke Jawa. Akhirnya kalau niku nderek kali salah satu santri dari Condromowo yang ada di Lampung sana. Itu pun saya derek niku lek teng mriki santri dalem. Jadi enggak ngaji. Jadi jenengan lek mriki lek wingi lho nggih. Naruh anak-anak di sini untuk ngaji itu kleru karena saya enggak bisa ngaji. Karena saya memang di pondok enggak pernah ngaji. Kalau niku teng pondok kerjaane ngarit, mancul, ngurusi urus, ubah-ubah. Amin. Ini gak iso ngaji. Lah karena gak iso ngaji niku akhire ndagaene padepokan. Senes pondok pesantren, masa pondok pesantren kayaknya ra iso ngaji ya lucu ta. Wong kula niku ngaji kitab ala-ala sing tipis ngoten niku. Sing biasa santri 3 bulan iso tutup, kula niku 3 tahun ora tutup kok ngaji ala-ala.
Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ribut sa'an majmu'i habibayani ilingon da hasil. Ayo ngono iki. Apa-apa aku. Gak iso kaji sebabnya. Nah, makanya dari itu saya membuatnya itu pakai pokan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di pesantren itu ada beberapa santri yang ada yang sukanya itu menghafal gitu, ada yang sukanya itu puasa, ada yang sukanya itu wirid dan sebagainya. Kula niku termasuk bocah sing gak patek seneng hafalan, gak patek seneng ngaji, senenge wiritan ngono. Ada dadi kiai dadi dukun. Makanya kula niku riyen damele padepokan itu sebab salah satunya ketika kula riyen tumut Abah Suti Al-Ghazali di Jawa Tengah, yaitu ketua pos dari Makanisa dan juga salah satu sepunya Banjar. Saya itu dulu derek beliau. Nah, dari saya derek beliau itu akhirnya saya disuruh ke Blitar. Nah, ketika di Blitar ini saya itu nuruti nasihat beliau, karena yang pertama yang beliau ajarkan itu santri itu harus punya pekerjaan, gitu. Yang pertama, santri itu harus punya pekerjaan. Yang kedua, kon gendang rabi. Iku riyen aturan aku. Karena makanan yang paling barokah itu dari hasil keringat sendiri. Makanya kula niku riyen begini yang pertama kula patus rasa. Intine nggawe kerjaan dulu. Maka alhamdulillah dari jalan kaki, punya motor, punya mobil, akhirnya punya karyawan, terus punya gudang. Terus sampai sekarang alhamdulillah jadi suppliernya pabrik, alhamdulillah. Nah, setelah itu terus rabi. Nah, pesan mesti kerjaan terus rabi. Nah, setelah menikah itu akhirnya siji loro telu malih rame dadi dukun lah, intine gitulah. Kok ceritane. Makanya wong ora jaluk tombol ngono. Tantangi dukun. Misalnya ngono lah, intine gitu. Karena banyak yang datang, kata sedulur, akhirnya kula ndamel lah padepokan. Napa sebabnya kula niku yang pertama membuat padepokan karena saya nggak pengen atau nggak pantas ya pancen ora iso. Jadi kiai sing kepindune kula niku mboten pengen berkedok agama. Jadi kula niku pengennya riyen niku universal. Jadi kalau penjelak ya biar saya sendiri yang jelek tanpa embel-embel agama. Ngono ceritanya. Makanya gawe ini padepokan, bukan pondok pesantren. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok sampai sekarang ya di padepokan atau sekarang pondok ini nggak saya cantumkan simbol-simbol NU, walaupun saya itu NU-nyel. Kenapa nggak saya cantumkan foto-foto abah saya, kiai saya dan sebagainya? Kecuali niki abah ini tak gitu balik. Kecuali niki abah kula niki wes jan kula niki jan kurang ajar. Kenapa nggak saya pajang seperti foto-foto alim ulama, foto-foto simbol-simbol NU dan sebagainya? Sebab sebenarnya kula niku ngeraos kalau di dalam ilmu hikmah ini memang tidak semuanya itu percaya atau tidak semuanya itu bisa dilogikakan. Akan banyak fitnah yang akan datang. Bahkan kula ini pernah diaturi kalau Abah Suti Al-Ghazali niku nanti niki bukan ramalan ya, bukan ilmu titen katanya. Jadi nanti umur 33 nanti akan ada fitnah besar. Terus kula niku mboten pengin mencemarkan, walaupun kula niku remen kalih Habib Lutfi, remen kalih Gus Maksum, remen kalih Gus Muafi, tapi tidak saya pajang foto-fotonya itu. Saya taruh di dalam mawon. Tamu tabarukan itu loh. Sebab kula niku mboten pengin sampai menjelekkan nama-nama beliau gitu. Atau kalau saya tidak bisa memberikan manfaat, jangan sampai memberikan mudarat lah. Intinya ngoten. Intinya seperti itu.
Nah, itulah kisah saya dulu, kisah saya. Nah, sekarang alhamdulillah karena dipaksa ya. Karena dipaksa kemauan juga dari masyarakat bahwa di Blitar ini yang diinginkan itu adalah pondok pesantren, bukan padepokan. Akhirnya dengan nasihat dan pituai saking beliau Pak Yai Syaifuddin, akhirnya saya nurut. Padahal kula niku tiyangnya paling brengkelan. Kula niku paling lawan. Jadi saya itu dinasihati oleh siapapun dulu, bahkan pernah diundang di Polres, di Polda, diundang oleh kiai-kiai sepuh itu untuk merubah nama padepokan menjadi pondok itu, saya itu tidak mau. Tidak mau ya karena alasan tadi, merasa nggak pantas dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu kenapa kula niku tunduke kalah sama kalah apa saya rutin. Tadi aku pernah diundang di Al-Azhar loh. Di sana itu didudukan 29 kiai saya itu. Pondok Al-Azhar di Menganti. Muridnya kan ada 5.000 di sana. Tadi aku pernah didudukan di sana. Intinya kon gawe pondok ini ku kon damel padepokane kon gawe pondok. Kon kula mboten nurun, malah ngeyel ae. Akhirnya sakit ngalahne kula namung niki. Namung ngabayani. Namung ngabayani Syaifuddin iki sing sakit ngalahne kula. Kali ini. Nah, alhamdulillah dari nasihat beliau sekarang kula menika dawuh mawon pun manut pun monggo kersa. Alhamdulillah sekarang jadi pondok pesantren. Nah, untuk anak-anak semuanya, ini memang ini kok kalau sampun dugi teng dalamnya apa? Kemarin tuh saya datang di telat itu. Akhirnya musyawarah, alhamdulillah, ini akhirnya dengan rayuan tumbal saya, akhirnya saya rayu ini. Anak Abah nih, kalau kengken kan kerencangi pulau sendiri. Jadi beliau nanti yang akan membimbing santri-santri yang ada di sini untuk belajar ngajinya. Dan alhamdulillah nanti malam Rabu beliau insya Allah kurang sedikit. Betul tali ya yo. Nggih, iki beliau. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iki beliau adalah putra dari Abah Yai Haji Syaifuddin Rahman. Dia nanti akan mengasuh pondok pesantren ini karena saya itu sukanya kelayapan. Jadi nanti tanggal 9 saya di Singapura, tanggal 15-nya di Malaysia, jadi setengah bulan di Indonesia, setengah bulan di luar negeri. Supaya di sini ada yang mengasuh, ada yang mendidik, dan kalau ayam itu nggak kehilangan bakulnya, minggu ini nanti akan mendidik di sini. Di anak-anak sekolah ini menjadikan pulau suwur, mulut, berkau kepayaan itu kali, pulau apa yang ini, terus pulau suwur, sekolah sakit belajar dengan saya, kami jawab. Jadi alhamdulillah beliau sudah ada di sini dan pulau kami harus sangat turun dan tertinggi. Alhamdulillah dan alhamdulillah beliau sudah